apa yang kira-kira Putin akan lakukan berikutnya? Berapa tentara Rusia yang akan ditarik mundur ke barat? Berapa yang akan berada di Ukraina dan berapa yang berada di Belarus? Oke, bagaimana kalau kita melihat peta Eropa Timur sebentar? Di sebelah barat Ukraina ada 5 negara. Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, dan Moldova. Keempat negara Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Romania adalah anggota NATO. Kalau kamu menyerang keempat negara ini, maka kalian berhadapan dengan NATO. Kalian menyerang NATO. Sebuah fakta pertahanan sekutu di Eropa. Dapat dipastikan Putin tidak akan mengambil resiko itu, sehingga tinggal Moldova. Ukraina dan Moldova punya perbatasan darat yang panjang, hampir 1.200 km. Jika Putin mau, maka dia bisa memerintahkan langsung tentaranya untuk mengarahkan pasukannya ke Moldova. Rupanya rencana ini sudah lama dilakukan Putin, yang akhirnya rencana ini dibocorkan. Dan coba tebak, siapa yang membocorkan detail rencana Putin akan mengambil Moldova itu? Yaitu Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, alias sahabat Putin terdekat. Minggu lalu, Lukashenko mengumpulkan seluruh pemimpin pertahanan Belarus membahas rencana perang Rusia. Ketika Lukashenko hadir, dia membawa peta besar Eropa Timur yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut. Dalam peta tersebut, sangat rinci memaparkan rencana invasi Rusia ke Moldova. Sebuah hal yang sangat mengerikan kalau kita melihat apa langkah Putin tersebut. Dan bagi Putin, why not? Ambil Moldova itu. Pertama, Moldova memang mantan anggota Uni Soviet yang hingga tahun 2009 sangat taat pada Moskow. Namun pejabat sekarang tidak lagi taat pada Moskow. Ya, ambil aja sekalian mungkin ya. Kalau Putin mau mengembalikan kejayaan Uni Soviet atau Soviet Empire, maka Moldova sangat seksi. Yang kedua, mengambil Moldova adalah misi mudah. Mengapa kita mengatakan mudah? Karena Moldova bukan anggota NATO. Jadi, walaupun Rusia akan menyerang Moldova, NATO pasti tidak akan merespon, hanya koar-koar doang. Fakta kemudian, tentara Moldova tidak sekuat dan sebanyak Ukraina, hanya sekitar 6.000 tentara saja, segitu tok. Jadi apa yang menarik lagi untuk mengambil Moldova? Apalagi kalau bukan Transnistria, wilayah Transnistria seperti wilayah Donbas di Ukraina Timur. Memang pro-Rusia, rebel di Transnistria ada sekitar 10.000 tentara pro-Rusia dilatih Rusia dan ada 2.000 tentara Rusia dideploy di sana. Transnistria posisinya di antara Ukraina Moldova di perbatasan sepanjang 500 kilometeran. Hanya menggerakkan Transnistria, pemerintah Moldova sudah pasti ambyar. Pertanyaannya, akankah Putin memberikan perintah tersebut? Semua tergantung dari misi penyerangan di Ukraina. Berapa lama Kiev bisa bertahan lagi? Berapa macam insurgensi atau gerakan gerilya bawah tanah bermunculan di Ukraina? Efek perjuangan rakyat dan tentara Ukraina yang memutus rantai komando utama menjadi satuan kecil-kecil. Semakin banyak, semakin sulit diredam Ukraina. Walaupun pemerintahannya sudah jatuh. Intinya, seberapa akan sibuknya nanti tentara Rusia di Ukraina. Yang menjadi pertimbangan juga adalah menginvasi satu negara sudah sangat beresiko, apalagi 2 negara. Ujungnya, Rusia akan punya 2 rezim boneka di negara Ukraina dan Moldova, namun tidak punya uang untuk mengelolanya karena kena sanksi ekonomi. Bisa-bisa terbatas sumber ekonomi yang di dalam negeri Rusia tidak punya, dan ini tergantung mitra Rusia, Tiongkok. Jadi jelas, Putin akan membangun kembali kejayaan Uni Soviet. Di pihak Rusia ada Lukashenko Belarus sebagai sahabat dekat dan Xi Jinping sebagai quid pro quo, bahasa Latin yang artinya a favor for a favor. Strategi untung-untung. Lukashenko stay in power, butuh dukungan Putin, dan Tiongkok butuh energi Rusia, dan Rusia butuh barang Tiongkok. Belarus bahkan mengizinkan hulu ledak nuklir Rusia dipasang di sana yang mengarah ke Eropa. Agaknya Rusia serius membangun Soviet lama dan membuat NATO, Amerika, dan sekutunya diam di tempat seperti Putin menipu dunia di tahun 2014 dengan pengambilan alihan Crimea, dan sekarang dilakukan lagi tanpa Barat bisa apa-apa. Singkatnya, Rusia memerlukan Belarus sebagai negara netral palsu, padahal boneka Rusia, dan menjadi pagar terdepan melawan NATO. Jadi mau mengingatkan aja bahwa Putin pasti mengambil Moldova. Kita Это страшнее ядерного оружия. Торрент-2, который мы новые закупили, называют точки. Они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. Мы поставим С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. Тысячи раненых прибыли в Гомель. Кричат наши беглые и прочие. Вашу слабкість.
через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. To prevent this war from escalating beyond Ukraine. Because that will be even more dangerous, more devastating, and will cause even more human suffering. So we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. Fakta lapangan saat ini sudah memasuki hari ke-11 pertempuran Ukraina dan Rusia. Pertanyaannya, kok sampai sekarang nggak jatuh juga itu Kiev? Padahal targetnya dalam 4 hari Kiev harus jatuh. Dalam pelajaran bernegara, maka perang antar negara harus dibahas strategi keduanya yang sedang berperang tersebut. Apa strategi Putin dan apa taktik rencana berikutnya kalau rencana pertama tidak jalan? Begitu juga strategi Ukraina, apa counter strike serangan balik, dan apa strategi perang kota, perang gang, perang selokan, perang gedung, yang mana tuan rumah lebih hafal seluk-beluk kotanya. Mengapa armada Rusia yang panjangnya 60 km mengular terhenti sudah 5 hari sejauh 30 km dari Kiev tidak maju-maju? Mari kita bahas dari lapangan apa adanya. Fakta, ini semua pelajaran bagi kita. Pelajaran penting sekali. Baiklah, kenal dengan nama-nama seperti Triple Canopy atau BlackRock. Iya benar, mereka adalah perusahaan mitra Kementerian Pertahanan atau disebut kontraktor pertahanan, defense contractor. Pasukannya disebut missionaries atau soldier of fortune atau tentara bayaran atau private army. Kita tahu Amerika itu negara banditos dan kampretos, bermain menekan secara militer, melakukan operasi intelijen di banyak negara, spying atau memata-mata, infiltrasi, merubah sistem negara, mengubah undang-undang sebuah negara, mengarahkan media dan mengendalikan dunia dengan uang dolar, dengan sistem pembayaran, dengan farmasitikalnya, dengan jaringan internetnya, dengan sosial medianya, dengan Wall Street-nya, dengan film-filmnya, dan masih banyak lagi war tool Amerika itu punya. Kemudian banyak perang yang dibuat oleh Amerika dengan sengaja sebagai create demand dalam tanda petik. Sekali lagi, kata kuncinya adalah create demand. Misalnya virus sebagai biological warfare adalah create demand terhadap vaksin dan vaksinnya sudah tersedia. Climate change atau climate warfare adalah create demand di mana artificial food sudah disiapkan. Perang Afghanistan misalnya sebagai create demand alat perang. Mesin perang yang akan membuat industrial military kompleks Amerika jadi masuk gigi 5 gaspol produksinya itu pun create demand. Kekampretan Amerika itu menarik. Rusia diberi sanksi dengan dibekukannya aset Rusia di Amerika dan di seluruh dunia. Alasan pembukuan aset tersebut karena Rusia menginvasi Ukraina. Beberapa waktu yang lalu Amerika juga membekukan aset Afghanistan. Karena apa? Karena Amerika menginvasi Afghanistan. Nah ini bingung kita. Coba bagaimana? Bingung kan kalian? Langkah Putin didukung banyak orang saat ini. Walau terlihat kejam membantai warga sipil, itu lebih dikarenakan kekesalan atas tingkah pola Amerika yang sudah lama membantai, membunuh, mematikan dan membatasi dunia yang sekarang ada lawannya, yaitu Putin. Putin jadi orang yang melawan hegemoni Amerika setelah Tiongkok sejak 2013 melawan hegemoni Amerika dari sisi ekonomi. Oh iya, padahal sejak tahun 2017 Bosman mengingatkan, hayu Indonesia jadi negara besar pakai MMT tanpa hutang lagi ke Tiongkok dan Amerika supaya bisa seperti Rusia. Namun sayang, Lord bukan Putin. Ya sudah, tunggu aja new main nanti tanggal mainnya ya. Kembali ke Soldier of Fortune, kontraktor pertahanan Amerika ini. Amerika kalau perang, setelah perang Vietnam, cara perang mereka ubah. Bukan selalu memakai tentaranya, tetapi disubkan ke kontraktor pertahanan atau private army atau tentara swasta. Triple Canopy, BlackRock, dan banyak lagi mereka membangun tentara swasta ini dan mendapatkan pekerjaan dari Kementerian Pertahanan Amerika atau DoD, Department of Defense-nya Amerika. Jadi ketika di Afghanistan, di Libya misalnya, tentara swasta ini masuk bersama tentara resmi Amerika dengan berbagai tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah yang resikonya tinggi, private army ini yang masuk. Jadi sekarang kita bicarakan mengenai tentara ini di Ukraina. Missionaries Army ini. Private Army saat ini dikirim NATO
ada yang dari Inggris, dari Amerika, dan negara NATO lainnya yang dalam 7 hari ini semakin banyak. Diperkirakan sudah 16.000 pasukan terlatih ini masuk. Dan juga dalam 2 bulan terakhir, Ukraina mendapatkan kiriman senjata, amunisi, shield pelindung tubuh, dan banyak lagi senilai lebih dari 21 triliun rupiah dari berbagai negara NATO, terutama Amerika, dan barang ini semua sudah masuk ke Ukraina. Maklum, anak ciptaan Amerika yang bernama Zelensky saat ini sedang teriak-teriak kebingungan. Oh, oke, maaf. Urusan anak Amerika ini kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita bahas dulu para missionaries ini. Tentara bayaran ini nanti akan jadi gerakan insurgensi, gerakan perlawanan gerilya dalam kota. Inilah gerakan yang Putin paling tidak sukai karena membuat perang akan panjang. Masuknya private army ini ke Ukraina membuat Putin berang. Jenderal lapangan Rusia Maijen Andrei Sukhovetsky tewas diduga ulah sniper dari para misionaris ini, dan banyak lagi serangan satu-satu membuat tentara Rusia dalam posisi bertahan. Apapun itu, kita harus terus belajar. Bagi kita ada 2 hal yang kita akan pelajari di sini. Pertama, apa strategi perang gerilya kota urban war sebagai counter insurgency dari pihak Rusia? Rusia akan memainkan strategi apa? Itu yang setiap saat ini dimonitor oleh para intelijen pertahanan. Yang kedua, strategi bernegara apa yang Putin akan mainkan di permukaan untuk strategi mengalahkan sanksi ekonomi yang mulai memukul rakyat Rusia di dalam negeri Rusia. Sanksi ekonomi Rusia dilakukan seperti pesawat datang dan keluar dari Rusia, dari dan ke Rusia dilarang. Transfer SWIFT diblok. Negara Rusia mungkin punya shadow banking, namun rakyat Rusia yang di ATM bingung. Tim olahraga, tim sepak bola Rusia yang rencananya akan main di Qatar 2022 dicoret, dan banyak lagi yang berhubungan dengan Rusia diblok. Bahkan Putin di dunia judo adalah dewan kehormatan tertinggi dicopot, diperkirakan oleh bosnya. Oke, jadi sesungguhnya apa yang nanti Putin akan lakukan di permukaan ini diperkirakan oleh Bosman ya, diperkirakan. Salah satu strategi yang akan memukul dunia balik adalah Putin membatasi produksi minyak Rusia dan tidak mengirim keluar Rusia kecuali ke Tiongkok. Akibatnya, karena keterbatasan suplai minyak dan demand yang menambah besar, maka harga minyak dunia ke harga tertinggi sepanjang masa, yaitu di atas $125 per barelnya. Apa efeknya kalau minyak ke $125 per barel? Bisa tumbang itu Amerika serta seluruh dunia karenanya. Putin intinya main sangar aja. Kalau kita, you're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by 2 of the most respected human rights organizations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organizations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear,
The United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.